مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala babu wujubil qiraati lil imam wal ma'mumi fi sholawati kulliha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, Ketua BKM Paman Zain Abbas, ada Paman Sufni Imam, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada Al-Habib Alwi Al-Bar, juga panjang umur, sehat afiah, dan semua yang hadir seluruhnya diberikan sehat wal afiah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab judulnya wajib membaca bagi imam dan makmum di salat yang wajib, yang 5 waktu. Jadi imam wajib membaca surat Fatihah, makmum juga wajib membaca surat Fatihah, itu wajib. Tapi sunnahnya setelah imam membaca surat Fatihah, baru setelah itu makmum membaca surat Fatihah. Hukumnya makruh jika imam membaca Fatihah kemudian makmum ikut baca Fatihah bersamaan, itu makruh. Imam selesai baca Fatihah, setelah itu makmum membaca suratul Fatihah. Hadis yang ke-434 dari Jabir bin Samrata radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Ibnu Abbas, ya, mohon maaf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi
amidin ila suki Uqaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam intalak artinya berangkat. Nabi berangkat menuju kepada Taifah, sekelompok min ashabihi, dari sahabat beliau. Kalau umat itu lebih banyak, Taifah sedikit jumlahnya di bawah umat. Kalau umat minimal 40 orang. 40 orang itu minimal disebut umat. Al-ummatu arba'una rajula. Umat itu adalah 40 orang laki-laki. Kurang dari 40 tidak disebut umat. Kalau kurangnya banyak disebut Taifah. Taifah itu sedikit di bawah 40. Kalau jumlahnya 40 disebut umat. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di situ disebut kalian sebaik-baiknya umat. Nah, minimalnya umat 40 orang. Nabi pergi menuju kepada sekelompok dari sahabatnya, amidina ila suq Uqaz, yang mereka baru mulai bekerja di pasar Uqaz. Nah, ada pasar di masa jahiliyah itu disebut dengan pasar Uqaz. Pasar Uqaz ini lokasinya antara Taif dan Nakhl di wilayah kota Makkah, di sekitaran situ. Jadi pasar ini pasar yang ada sejak zaman jahiliyah. Saya dapat kabar terakhir, pasar ini kembali dihidupkan di zaman kita. Sudah ribuan tahun yang lalu. Namanya pasar Uqaz. Pasar ini hanya diadakan setahun sekali. Tepatnya di bulan Dzulqa'dah. Mulai dari hari ke-1 sampai hari 20. Nah, jadi diadakan setahun sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi menemui sekelompok sahabat yang mereka sedang bekerja di pasar Uqaz. Pasar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Rasul bersabda, ahabbul biladi illallah masajiduha wa abghadul biladi illallah aswaquha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Riwayat yang lain, ahabbul biqa'i illallah masajiduha. Lokasi yang paling dicintai oleh Allah masjid. Dan lokasi yang paling dibenci oleh Allah pasar. Ini butuh penjelasan biar tidak salah faham. Dalam sejarah Islam ada masjid yang dibenci oleh Allah. Masjid tapi dibenci oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan untuk dibakar, dihancurkan. Disebut di dalam Al-Quran Masjid Diror. Masjid Diror. Masjid ini dibangun di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membangun masjid ini adalah orang-orang munafikun. Mereka mendapatkan kabar bahwa di kota Madinah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan mendirikan masjid di situ. Sehingga masjid tersebut menjadi pusat aktivitas kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi masjid tersebut berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan. Di tempat itulah orang-orang datang belajar tentang agama Islam, bahkan menjadi pusat pemerintahan, menjadi tempat musyawarah, tempat menjamu delegasi-delegasi yang datang, dan seterusnya. Maka sekelompok orang munafik berniat membuat masjid tandingan, berpura-pura membangun masjid, padahal niatnya apa? Untuk menjadikan tandingan dengan Masjid Nabawi, dengan tujuan memecah belah umat. Niat mereka Allah tahu. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan sahabatnya membakar masjid tersebut. Makanya dinamakan Masjid Diror, masjid yang menyebabkan bahaya bagi umat. Ini masjid yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dibangun bukan karena dasar takwa, bukan dengan niat yang baik. Nah, makanya jangan sampai kita membangun apapun itu yang berlabelkan agama, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, niatnya bukan karena Allah, maka ini secara maknawi masjid tiror. Makanya masjid yang dibangun oleh sahabat, Masjid Quba, Allah sebutkan apa? Itu adalah la masjidun ussisa ala taqwa. Itu adalah masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Nah, masjid inilah tempat yang dicintai oleh Allah. Pasar yang dimaksud sebagai tempat yang sangat dibenci oleh Allah, itu bentuk tafdil. Tafdil itu artinya paling dibenci, bukan hanya dibenci, paling dibenci. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Juga butuh penjelasan. Tidak semua pasar dibenci oleh Allah. Pasar yang dibenci oleh Allah adalah pasar yang di dalamnya ada tipu menipu dalam urusan dagang, jual beli. Timbangan dikurangkan. Yang 1 kilo bukan 1 kilo. Minyak goreng yang berapa liter jadi kurang. Tulisnya 1 liter, tapi ditimbang kurang dari itu. Nah, ini pelakunya abghad. Pelaku semacam ini paling dibenci oleh Allah. Orang-orangnya paling dibenci oleh Allah. Jadi bukan pasarnya sebenarnya, tapi aktivitas yang ada di dalam pasar. Tipu menipu, timbangan dikurangkan, kemudian barang yang sudah rusak dibilang masih bagus. Tidak ada kejujuran dalam jual beli. Kemudian apa lagi? Tiba waktu sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu. Di dalamnya tidak menjaga pandangan, lihat yang bukan mahramnya. Di dalamnya tidak menyebut nama Allah. Di dalamnya persaingan dagang, yang satu menjatuhkan yang satu iri kepada yang satu. Ini pasar yang dibenci oleh Allah, kalau isinya demikian. Sebaliknya, pasar juga bisa menjadi tempat yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana pernyataan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Suqul mu'minin ka musallal musallin." Pasar orang-orang beriman seperti musolla bagi orang-orang yang sholat. Pasar ini pernah tercatat dalam sejarah. Di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat banyak yang berdagang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pedagang, Sayyidina Utsman bin Affan pedagang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pedagang.
dan beberapa sahabat lainnya. Pasar mereka tidak ada kecurangan. Pasar mereka tidak ada saling dengki satu dengan lainnya. Pasar mereka tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pasar mereka tidak ada yang lalai. Konsumennya ada, mereka layani. Konsumennya tidak ada, mereka zikir. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang sholat. Ini pasar orang beriman, pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa setelahnya ada nama Imam Abdullah bin Mubarak, kelahiran tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Pedagang kaya raya, tapi seorang imam besar. Kana yahujju amman wa yujahidu fi sabilillah amman. Saking kaya beliau, setiap tahun naik haji. Jadi beliau punya jadwal, setahun naik haji, tahun berikutnya perang di jalan Allah, jihad. Tahun berikutnya naik haji lagi, begitu. Ya. Ada juga Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ahli ta'wil mimpi, seorang pedagang. Beliau menjual madu di pasar. Bahkan imam besar dalam ilmu hadis, Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah, pedagang kain. Beliau punya ruko atau toko di dalam pasar dan biasa meriwayatkan hadis di dalam pasar. Ada Imam Lais bin Sa'ad al-Misri, pedagang sukses, punya ruko dan toko besar di pasar. Imam Abu Hanifah, seorang pedagang, pebisnis, memiliki toko di pasar, tapi punya ruangan khusus. Di tempat tersebut beliau mengajar. Jadi mengajar di dalam pasar. Nah, pasar-pasar semacam ini pasar-pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang sufi, Imam Sari As-Sakati. Itu punya toko juga di dalam pasar. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidu Ta'ifah, pemimpin para sufi, memiliki toko dalam pasar. Tapi mulai buka toko hingga tutup toko biasanya dapat 700 sampai 1000 rakaat di dalam tokonya, sholat sunnah. Ya. Nah, kalau pasar semacam ini ahabbul biqa ilallah. Pasar ini adalah lokasi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa periwayat hadis seperti Al-Imam Abul Qasim, ya, Tolha Al-Hadza'u, seorang rawi periwayat hadis. Al-Hadza'u itu profesinya tukang sepatu. Beliau punya toko sepatu di pasar. Murid-murid yang datang belajar hadis kepada beliau, beliau biasa meriwayatkan hadis fiddukan di dalam toko sepatunya. Jadi mengambil hadis fiddukan di dalam toko sepatu beliau. Namanya Al-Imam Abul Qasim Tolha Al-Hadza. Ada juga namanya Al-Imam Abul Hasan Najah Al-Abtar. Al-Abtar itu artinya tukang minyak wangi. Beliau memiliki toko minyak wangi di tengah-tengah pasar. Murid-murid yang mengambil hadis dari beliau riwayatkan di dalam toko minyak wanginya. Nah, ini semuanya dalam pasar, bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat menuntut ilmu, tempat ibadah, tempat zikir, tempat untuk melakukan kebaikan. Maka pasar-pasar semacam ini pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kami survei, ya, ada satu karangan kitab karya Syekh Abdul Basit bin Yusuf berjudul At-Turfah fima nusiba minal ulama'i ila mihnatin au hirfah. Beliau simpulkan sekitar 15.000 ulama yang mereka ulama juga punya profesi. Ada yang pedagang, ada yang dokter,
ada yang penjual obat, ada yang penjual minyak wangi, dan profesi-profesi lainnya. Kurang lebih ada 15.000 ulama. Dan ditulis kitab khusus oleh Syekh Al-Harawi berjudul As-Sunna' Minal Fuqaha wal Muhaddithin. Kitab tersebut membahas para ahli fikih dan ahli hadis yang mereka juga bekerja, memiliki profesi sampingan sebagai pedagang, pebisnis, dan seterusnya. Nah,